Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jaya Siraem dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 4A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil praktikum konservasi tanah dan air, di mana ada 4 topik yang mungkin akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama terkait pengambilan contoh tanah, kemudian yang kedua identifikasi jenis-jenis erosi, yang ketiga terkait tindakan konservasi tanah air secara vegetatif, dan yang keempat terkait bagaimana pembuatan lubang resapan biopori. Adapun materi topik pertama terkait pengambilan contoh tanah. Jadi pada pengambilan contoh tanah ini ada 2 tipe lahan. Yang pertama tanah sawah dan yang kedua adalah tanah kering. Jadi adapun latar belakangnya, jadi tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Masyarakat menggunakan tanah sebagai tempat bermukim. Tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai sumber mata pencarian, baik itu bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha sebagai sumber modal dan sumber produksi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan fungsi tanah bagi masyarakat. Adapun tujuan praktikum dari pengambilan contoh sampel tanah ini ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui dan mampu melakukan pengambilan contoh tanah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi dan memahami karakteristik tanah, yaitu sifat fisik, kimia, dan biologi tanah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses analisis tanah. Untuk waktu dan tempat, kegiatan praktikum pengambilan contoh tanah dilaksanakan dari 29 September 2021 yang bertempat di areal kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan, adapun alatnya terkait ember, pisau, cangkul, kantong plastik atau kresek, dan juga tentunya alat tulis. Kemudian untuk bahannya itu jadi lahan sawah dan lahan kering yang sudah mengalami masa panen untuk diambil sampel tanahnya. Terkait cara kerja, jadi adapun cara kerjanya itu dimulai dari menentukan lokasi lahan yang akan digunakan dalam pengambilan sampel tanah. Kemudian bagaimana mempersiapkan alat untuk pengambilan sampel tanahnya, menentukan titik lokasi, membersihkan lokasi-lokasi yang akan diambil sampel tanahnya. Kemudian adapun teknisnya itu terlampir pada PPT ini, mulai dari meletakkan mata cangkul, mengambil sampel tanah dengan kedalaman 10 sampai 15 cm di bagian atas tanah, lalu membelah tanah dari cetakan mata cangkul dan menggunakan pisau. Kemudian nanti hasil dari belahan tanah tersebut disimpan ke dalam plastik untuk selanjutnya dilakukan pengamatan ataupun penelitian. Adapun hasil dari pengambilan sampel tanah sawah di sini tertera pada PPT sendiri, dimulai dari menentukan titik lokasi yang akan digunakan, yaitu dengan melakukan sanitasi lahan terlebih dahulu di titik lokasi dengan pengambilan sampel tanah, kemudian melakukan pengambilan sampel tanah, melakukan proses pengolahan tanah, kemudian memasukkan ke dalam ember. Untuk pengambilan sampel tanah kering sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengambilan sampel di tanah sawah, dimulai dari menentukan titik lokasi, melakukan pengambilan sampel tanah, hingga ke proses bagaimana kita melakukan pembelahan tanah dan memasukkannya ke dalam plastik untuk selanjutnya dilakukan penelitian seperti itu. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum pengambilan contoh sampel tanah, jadi pengambilan contoh tanah ini merupakan tahapan yang paling penting untuk penetapan sifat-sifat fisik tanah di laboratorium. Hasil analisis sifat fisik tanah di laboratorium harus dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya sifat fisik tanah di lapangan. Jadi kondisi lingkungan mempengaruhi perkembangan setiap lapisan tanah. Makin sering tanah tergenang, maka makin pesat perkembangan tanah tersebut. Untuk materi selanjutnya itu terkait bagaimana identifikasi jenis-jenis erosi. Pada praktikum kali ini, adapun latar belakangnya itu erosi merupakan 3 proses yang berurutan, yaitu pelepasan, pengangkutan, dan juga pengendapan. Jadi dalam proses erosi, pelepasan butir tanah mendahului peristiwa pengangkutan, tetapi pengangkutan tidak selalu diikuti oleh pelepasan. Agen pelepasan tanah yang penting adalah tetesan butir hujan yang jatuh di permukaan tanah.
Tetesan air hujan akan memukul permukaan tanah, mengakibatkan gumpalan tanah menjadi butir-butir yang lebih kecil dan terlepas. Butir-butir tanah yang terlepas tersebut sebagian akan terlempar ke udara dan jatuh lagi di atas permukaan tanah, dan sebagian kecil akan mengisi pori-pori kapiler tanah sehingga akan menghambat proses infiltrasi. Tujuan praktikum dari identifikasi jenis-jenis erosi pada tanah yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis erosi yang terjadi pada lokasi praktikum. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor terjadinya erosi pada lokasi praktikum. Untuk waktu dan tempat, jadi kegiatan praktikum identifikasi erosi bertempat di lahan kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan yang digunakan, jadi adapun yang digunakan dalam praktikum ini adalah kamera, handphone, dan lokasi pengambilan erosi. Adapun bahannya itu lahan yang mengalami erosi di sekitar kampus. Adapun cara kerja dari identifikasi jenis-jenis erosi ini, pertama, menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi apa yang terjadi. Kemudian menentukan waktu pengamatan. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar foto. Kemudian terakhir, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan dokumentasikan dalam gambar foto menurut referensi-referensi tentang bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis erosi. Adapun hasil dan pembahasan, jadi pada kedua gambar pada pembahasan ini adalah jenis erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir, disebut juga sebagai ablasi. Air yang mengalir secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan adanya gesekan terhadap tanah. Gesekan terhadap tanah akan semakin membesar apabila kecepatan dan jumlah air yang mengalir semakin besar. Kecepatan air juga akan semakin besar apabila tingkat kemiringan lahan besar, di mana gesekan yang terjadi antara air dan benda-benda pada ikut terangkut oleh air dengan tanah atau batuan yang dapat mengakibatkan terjadinya penyikisan. Adapun kesimpulan dari praktikum identifikasi jenis erosi pada tanah ini, yaitu dari hasil pengamatan di lapangan ada 2 lokasi, diantaranya di sekitar daerah aliran sungai Das. Didapatkan jenis-jenis erosi yang ditemukan adalah jenis erosi yang disebabkan oleh pengikisan air atau yang disebut dengan ablasi. Ablasi merupakan suatu proses pengikisan tanah di sekitaran aliran air. Kecepatan air, banyaknya air, dan pasir yang diangkut dalam air dapat mempengaruhi cepat lambatnya pengikisan. Adapun materi ketiga yaitu terkait praktikum tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Adapun latar belakangnya yaitu terkait paradigma pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi telah memacu pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan sehingga eksploitasi sumber daya alam semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia. Jadi akibatnya sumber daya alam semakin langka dan menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan telah menyebabkan kondisi tanah menjadi kritis atau rusak. Konservasi tanah bertujuan untuk mengurangi laju erosi menjadi lebih kecil dari laju pembentukan tanah dan meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian dan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Adapun tujuan praktikum dari tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif ini, yang pertama itu terkait bagaimana kita melakukan identifikasi mengenai jenis erosi dan tindakan konservasi. Kemudian yang kedua terkait bagaimana kita untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang harus diterapkan pada lokasi praktikum tersebut. Untuk waktu dan tempat, jadi kegiatan praktikum ini dilaksanakan di lokasi antaranya dilaksanakan pada bulan November 2021 hingga Januari 2022 di areal kampus Polbangtan Bogor. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu terkait kamera ataupun handphone untuk kebutuhan dokumentasi, kemudian alat tulis terkait apa-apa yang perlu dicatat pada praktikum tersebut. Adapun cara kerja pada praktikum ini, yang pertama, pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan dengan menentukan lokasi pengamatan, kemudian menentukan waktu pengamatan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan, kemudian yang terakhir mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya untuk keperluan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan.
Berikut adalah tindakan konservasi tanah dan air yang ditemukan di lapangan, yaitu diantaranya ada 3 tanaman. Yang pertama tanaman penutup tanah, kemudian yang kedua tanaman sela, dan kemudian yang ketiga tanaman lorong. Jadi tanaman penutup tanah ini adalah tanaman yang biasa ditanam pada lahan kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Kemudian tanaman sela adalah penanaman tanaman pangan semusim atau menahun, palawija atau rumput pakan di antara tanaman tahunan yang sudah menghasilkan. Kemudian yang terakhir adalah tanaman lorong, yaitu merupakan teknik konservasi vegetatif pada lahan berlereng ataupun datar. Adapun kesimpulan dari praktikum konservasi tanah dan air secara vegetatif, yaitu berdasarkan hasil identifikasi di lapangan mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif yang dilakukan di lahan pengamatan Polbangtan Bogor, terdapat beberapa teknik, yaitu diantaranya teknik warna tani, termasuk di dalamnya adalah tanaman penutup tanah, tanaman sela, dan terakhir adalah tanaman lorong. Topik terakhir yaitu terkait praktikum lubang resapan biopori. Adapun latar belakangnya, konservasi air dan tanah dilakukan dengan banyaknya metode, salah satunya dengan pembuatan lubang resapan biopori. Menurut beberapa penelitian, lubang resapan biopori dalam meningkatkan kapasitas penyimpanan air di dalam tanah. Biopori memiliki kelebihan, antara lain biaya yang lebih murah, pembuatannya mudah, bisa dibuat di lahan yang sempit dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah organik yang lebih efektif menyerap air. Lubang resapan biopori juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara dalam mengatasi genangan pada saat banjir dengan merencanakan LRB di wilayah genangan. Adapun tujuan praktikum dari lubang resapan biopori ini yaitu mahasiswa mampu dan dapat membuat lubang resapan biopori. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat meningkatkan kawasan hijau di sekitar daerah yang tergenang air. Untuk waktu dan tempat, adapun kegiatan praktikumnya ini dilaksanakan di lokasi yang berbeda di 8 titik yang ada di areal kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah seperti misalnya bor, cutter, paku, lilin, botol, dan juga tentunya sampah organik. Adapun cara kerja untuk praktikum lubang resapan biopori ini, yang pertama itu menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Kemudian selanjutnya adalah tanah yang akan dijadikan lubang resapan biopori disiram terlebih dahulu dengan air agar tanah menjadi lunak dan mudah untuk dilubangi. Selanjutnya melakukan pengamatan kondisi permukaan tanah. Lokasi lubang resapan biopori dibuat dengan kondisi awal sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Selanjutnya dilakukan pelubangan tanah dengan menggunakan bor tanah yang dibuat dengan tegak lurus. Lubang dibuat dengan kedalaman kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 meter dengan diameter 10 hingga 30 cm atau dapat disesuaikan dengan tinggi botol bekas. Lubang dilapisi menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Jadi kondisi lubang diisi dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Kemudian selanjutnya itu melakukan pemeliharaan rutin seperti pengecekan kondisi lubang resapan biopori setelah 14 hari pengamatan, kondisi permukaan tanah di lubang resapan biopori, serta mendokumentasikan tampilan atau kondisi sampah organik yang telah mengalami dekomposisi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori, yaitu yang pertama terkait kondisi lahan yang banyak terdapat bebatuan dan kerikil. Kemudian yang kedua, saat pembuatan lubang terjadi benturan antara bor dengan pondasi bangunan di bagian bawah tanah dikarenakan di dalam kedalaman tanah tersebut terdapat pondasi bangunan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari lubang resapan biopori ini secara umum adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Untuk menghindari hal itu, maka perlu kebijakan terbaru untuk menerapkan pengembangan biopori di lingkungan. Dalam aspek penerapan biopori, tidaklah terlalu menghabiskan biaya yang terlalu banyak dan cara pembuatannya pun cukup sederhana. Jadi bila dilihat dari segi manfaatnya, biopori memiliki banyak keuntungan, yaitu mencegah banjir, menyuburkan tanah, menghasilkan pupuk kompos, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi keempat hasil praktikum dari saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.